أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marah bahaya apapun, badan kita sehat, tubuh kita kuat. Dan kita doakan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baiknya untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab fikih lengkap madhab Imam Syafi'i, yaitu bab tentang pembatalan tayamum. Mari kita bahas. Sahabat kesemuanya, apakah sudah ada yang tahu apakah tentang pembatalan tayamum itu ada berapa? Apa saja sih yang dapat membatalkan tayamum itu? Ada yang tahu? Jika ada yang belum tahu, mari kita bahas. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa perkara yang dapat membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, semua perkara yang dapat membatalkan wudhu. Yang kedua, menyangka ada air, berprasangka ada air di suatu tempat, padahal sedang musim kemarau, sulit air. Dan yang ketiga, murtad. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hal yang dapat membatalkan tayamum yaitu semua perkara yang dapat membatalkan wudhu. Hal yang dapat membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu lubang yang 2, yaitu kubul dan dubur. Baik itu yang keluarnya yang biasa seperti air kencing, kentut, BAB, dan lain sebagainya, ataupun yang luar biasa. Misalkan yang keluarnya itu kelereng, batu, tetap itu dapat membatalkan wudhu dan dapat membatalkan tayamum. Yang kedua, yang dapat membatalkan wudhu yaitu hilangnya akal. Baik itu karena tidur, ataupun karena gila, ataupun karena hal apa saja yang dapat menghilangkan akal, kecuali tidurnya orang yang menetapkan tempat duduknya ke bumi dan tidak bergerak sampai dia bangun pun posisinya tetap seperti itu. Yang ketiga, hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah pada balik keduanya dan tidak ada penghalang antara keduanya. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau dubur anak Adam dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Ini telapak tangan, ini telapak jari. Jadi kalau menyentuhnya dengan punggung tangan tidak batal. Nah, bagaimana kita tahu batasan telapak tangan dan telapak jari? Nah, batasannya yaitu ketika kita menempelkan kedua tangan kita, ditempelkan seperti ini, maka itulah yang menempelnya yang dapat membatalkan wudhu. Nah, ini yang menempel ini yang menempelnya itu yang dapat membatalkan wudhu jika disentuh dengan yang menempel ini. Jadi kalau menyentuhnya dengan punggungnya ini tidak akan batal.
Jadi perkara yang dapat membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, hal yang dapat membatalkan wudhu yang 4 barusan. Yang kedua, yaitu menyangka, berprasangka ada air padahal sedang musim kemarau. Misal kita akan bertayamum karena sedang kesulitan air musim kemarau. Tapi kita sedang tayamum itu kita menyangka bahwa di suatu tempat pasti di sana itu misalkan di daerah Bandung itu ada air. Maka kita harus mencarinya, mencari air tersebut. Jika memungkinkan untuk kita cari ke sana. Tapi jika tempatnya jauh, misalkan kita menyangka, misal kita ada di Indonesia, di Tasikmalaya. Kita menyangka bahwa di Jepang itu ada air. Nah, itu kan terlalu jauh, akan menjadi madarat kalau kita harus membuktikannya ke sana. Nah, itu nggak apa-apa, tidak perlu dibuktikan karena memang itu madarat juga, tempat yang jauh. Di sini yang perlu dibuktikan itu yang dapat membatalkan tayamumnya ketika kita menyangka misal di Tasikmalaya itu ada air, misalkan di tempat saya itu di kampung saya di Rancapaku ini. Nah, di Rancapaku, misalkan di desa Rancapaku. Nah, di desa Rancapaku itu kan ada Perum, ada Sindang Sari, dekat. Jadi dekat satu desa, masih satu desa. Nah, misal kita menyangka bahwa di Sindang Sari itu ada air, maka kita harus mencarinya dulu, membuktikannya apakah benar di Sindang Sari ada air atau tidak. Harus diyakinkan dulu. Tayamum kita batal dan kita harus mengeceknya, membuktikannya ke Sindang Sari. Jika tidak ada air, maka kita kembali ulangi lagi tayamumnya. Jika ada air, maka kita berwudu lah. Jangan dilanjutkan tayamumnya, jangan diulangi lagi tayamumnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, yang dapat membatalkan tayamum itu murtad. Ingat ketika seseorang, baik itu murtad yang murtad ucapan, murtad perbuatan, atau murtad patekadan, murtad hati, maka tetap itu dapat membatalkan tayamum. Jadi hati-hati ya. Memang tidak akan membatalkan wudhu murtad itu, tapi dalam tayamum murtad dapat membatalkan tayamum. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita murtad. Tetap ya, walaupun kita wudhu, tetap tidak, memang betul tidak membatalkan wudhu, tapi kita harus membaca syahadat lagi. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang murtad. Ya, hati-hati. Jadi kesimpulannya bahwa hal yang dapat membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, semua perkara yang dapat membatalkan wudhu. Yang kedua, menyangka ada air di suatu tempat. Dan yang ketiga, yaitu murtad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kita kali ini bisa dipahami oleh yang mendengarkan. Semoga keberkahan selalu menyertai kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.